Ya baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal ujian mandiri untuk Undip ya. Jadi soal Undip kali ini kita bahas adalah berbentuk TPA. Untuk subtopiknya adalah yang di bagian TPA logika dan numerik. Jadi beberapa materi tentang TPA logika dan numerik sudah beberapa kali kita bahas untuk soal-soal seleksi mandiri di PTN lain. Konsepnya hampir mirip ya, jadi serupa. Dan sebagai referensi mungkin bisa kamu nonton juga ya, menambah referensi soal. Dan tentang materi-materi pengambilan kesimpulan juga sudah pernah kita buat, nanti bisa kamu cek di deskripsi, akan kita sertakan linknya supaya bisa kamu perdalam tentang materi ini. Dan tentunya dengan memperdalam materi ini akan semakin memperbesar kemungkinan kamu bisa untuk menembus dan lolos di seleksi ujian mandiri Undip. Kita mulai dari soal pertama. Jadi disebutkan bahwa semua kambing memakan rumput dan sebagian hewan ternak adalah kambing. Kalau ini jelas bahwa menyatakan bagiannya, untuk soal seperti ini bisa kita buat cara cepatnya seperti ini ya. Jadi si kambing ini kita coret, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebagian dari hewan ternak memakan rumput. Jadi cukup kita perhatikan jawabannya adalah option D. Kemudian kalau mau diargumenkan ya, biasanya kita mengambil kesimpulan itu adalah mengambil kesimpulan dari gabungan dari dua kalimat. Jadi kalau di kalimat A adalah semua kambing adalah hewan ternak, itu hanya menyatakan penegasan dari kalimat kedua, tidak dikaitkan dengan kalimat satu, rasanya kurang tepat gitu. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan, kita upayakan mengambil kesimpulan menggabungkan dari dua kalimat, kita ambil satu kesimpulan. Jadi kalau kita, mungkin ada sebagian yang berargumen bahwa kenapa bukan yang A gitu kan, karena itu hanya menegaskan ya kalimat yang di kalimat kedua, jadi kurang tepat. Sementara kalau hewan ternak ini disebutkan bahwa semua hewan ternak memakan rumput, kita tidak tahu sebagian lagi itu hewan ternaknya seperti apa, dan kita agak tahu dia makan apa. Jadi yang jelas hanya diperbicarakan di konteks soal ini hanyalah kambing. Jadi kita bisa simpulkan menurut konteks ini adalah bahwa karena sebagiannya itu adalah kambing dan kambing makan rumput, maka kita bisa pastikan bahwa sebagian dari hewan ternak itu juga memakan rumput. Maka jawabannya adalah option D. Kita lanjut ke tipe soal kedua. Seluruh mahasiswa Universitas X mendapatkan jaket alma mater dan sebagian mahasiswa Universitas X tinggal di asrama kampus. Tipe soal kedua ini adalah tipe soal yang cukup mudah kalau kita perhatikan, di mana kita tidak boleh ya mengasumsikan hal-hal lain yang ada di luar dua kalimat soal. Jadi contohnya seperti ini, di kalimat option A, seluruh mahasiswa Universitas X adalah perempuan. Yang kita perhatikan dari kalimat di atas ya, di soal itu adalah tidak ada disebutkan tentang jenis kelaminnya, apakah dia laki-laki atau perempuan. Jadi kita tidak perlu membahas ini karena sudah tidak jelas, karena udah pasti ya tidak ada pembahasannya di ini kalimat ini. Kemudian disebutkan bahwa yang option B, sebagian mahasiswa Universitas X memakai jaket alma mater. Kata kuncinya memakai. Dan yang bisa membuat keliru adalah persepsi pendapat bahwa apakah seseorang yang mendapatkan jaket alma mater harus juga diasumsikan memakai jaket alma mater. Jadi ketika kamu lulus masuk sebuah perguruan tinggi, ada dibagikan jaket alma maternya, kita tidak serta-merta harus memakai jaket itu setiap hari kan, setiap ada kegiatan kampus. Jadi kita tidak bisa menghubungkan kata mendapatkan itu dengan kata memakai. Dengan demikian kita juga bisa memastikan bahwa jawaban yang ini kurang tepat. Untuk yang pecinta alam juga sama sekali tidak disebutkan di kalimat soal, maka kita coba yang di option E. Seluruh mahasiswa Universitas X yang tinggal di asrama kampus mendapatkan jaket alma mater. Kita perhatikan kalimat ini bahwa mahasiswa kampus itu dibagi dua, ada yang tinggal di asrama, ada yang tidak tinggal di asrama. Dan karena semua mahasiswa mendapat jaket, maka otomatis baik yang tinggal di asrama semuanya ya, tanpa terkecuali mendapatkan jaket alma mater, begitu juga yang tidak tinggal di asrama kampus juga mendapatkan jaket alma mater. Berarti yang option E tepat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tidak ada limbah yang dapat dikonsumsi, dan kalimat kedua adalah sebagian limbah berbentuk cairan. Kalau kuncinya di soal seperti ini adalah dalam membuat kesimpulan kita tidak boleh memakai lawan kata. Jadi kalau ada kalimat misalkan sebagian orang kaya, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa sebagian lagi itu miskin,
kita hanya bisa mengambil kesimpulan bahwa sebagian lagi itu tidak kaya. Artinya mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari mungkin ke golongan miskin, menengah, dan atas ya. Jadi kalau kaya itu kita anggap yang golongan atas. Jadi sebagian orang itu golongan atas, bisa saja tidak serta-merta semua yang sisanya itu adalah golongan miskin. Bisa saja dia golongan menengah, tidak kaya, tidak miskin. Jadi dalam pengambilan kesimpulan, hindari penggunaan lawan kata. Jadi di sini ada sebuah kalimat, ya, sebagian limbah berbentuk cairan. Kalau kita perhatikan dalam bentuk benda ya, fasenya itu bisa saja cairan, bisa padat, bisa gas. Jadi kalau sebagian berbentuk cairan, bukan berarti sebagian lagi itu berbentuk padat. Bisa saja limbah yang dimaksud di suatu pabrik ini hanya berupa limbah cair dan limbah gas. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa apakah limbah yang tersisa itu adalah berbentuk padat. Jadi kita ingat menghindari penggunaan lawan kata. Kemudian yang kalimat B ini jelas sudah salah ya. Sebagian limbah berbentuk cairan, berarti sudah ada limbah yang jelas berbentuk cairan. Kalau disebutkan tidak ada yang berbentuk cairan, ini jelas menyalahi kalimat yang di nomor 2. Tidak ada limbah cair yang dapat dikonsumsi. Bahwa semua limbah ya, semua jenis limbah kita anggap seperti biasa ada 3 fase. Fase cair, padat, dan gas. Tidak ada yang bisa dikonsumsi, baik berat cair, gas maupun padat. Dengan demikian, kita bisa simpulkan juga bahwa tidak ada limbah cair yang bisa dikonsumsi. Ini benar. Kemudian option D, sebagian limbah berbentuk cair dapat dikonsumsi. Ini menyalahi yang kalimat 1, bahwa tidak ada satupun limbah yang bisa dikonsumsi. Jadi ini salah. Option E, sebagian yang berbentuk cairan tidak dapat dikonsumsi. Ini juga salah. Harusnya adalah semua yang berbentuk cairan tidak dapat dikonsumsi. Maka kita bisa pastikan jawabannya adalah option C. Kita lanjut. Ini logikanya tentang urutannya. Jadi seolah-olah seperti soal matematika, tapi yang ditekankan adalah bagaimana mengurutkan orang-orang yang disebutkan berdasarkan ini sebenarnya usia. Jadi kita perhatikan data yang ada itu, yang pertama adalah katanya si Guna ini berusia 12 tahun. Kemudian setengah dari umur Ano. Dengan demikian berarti umurnya si Ano adalah 2 kalinya. Berarti umur si Ano adalah 24. Kemudian Ia 4 tahun lebih muda dari Ano. Berarti si Ia ini 4 tahunnya, berarti kita kurang 4, berarti 20 tahun. Dan 6 tahun lebih tua. Dan 6 tahun lebih tua daripada Yasmin. Berarti si Ia ini 6 tahun lebih tua daripada si Yasmin. Kalau dengan demikian kita bisa kurangkan si Ia ini kurang 6. Maka si Yasmin ini berumur 14. Kemudian Zidan adalah saudara kembar Yasmin. Berarti umurnya sama. Maka siapa yang paling mudah? Jawabannya adalah Guna ya. Option B. Jadi dalam pengerjaan soal-soal seperti ini, kita jangan terlalu stres gitu ya memandang soal ini adalah soal matematika. Hitungan cukup sederhana, yang penting kita memakai logika. Kalau lebih mudah itu apakah mau kita kurangkan atau mau kita tambahkan, seperti itu. Jadi mungkin kita akan mencari variasi soal seperti ini. Kita lanjut ke tipe soal selanjutnya, ini juga tentang logika urutan ya. Disebutkan bahwa Imam, Samuji, Siwi, dan Asrori merupakan mahasiswa seangkatan di Universitas X. Imam lulus sebelum Samuji, tetapi setelah Siwi. Asrori lulus sebelum Imam, tetapi lulus setelah Siwi. Siapakah yang paling cepat lulus? Ini kita anggap dari awal sampai yang paling akhir. Kemudian kita perhatikan bahwa dari kalimat pertama adalah Imam lulus sebelum Samuji. Berarti Imam di awal, kemudian ada Samuji di setelahnya si Imam. Tetapi setelah Siwi, berarti Siwi ini berada di awal si Imam ya. Kemudian Asrori lulus sebelum Imam, tetapi setelah Siwi. Berarti posisi si Asrori berada di tengah-tengah antara Siwi dan Imam. Berarti Asrori di sini. Asrori. Kemudian dari 4 orang ya, 1, 2, 3, 4 ya, 4 orang. Ditanyakan siapa yang paling cepat lulus, berarti yang paling awal. Yaitu jawabannya adalah Siwi. Jadi jawabannya adalah option A. Kita lanjut. Manakah diagram di bawah ini yang menggambarkan hubungan antara Merkurius, Venus, dan planet? Jadi kalau hubungan seperti ini, bahwa Merkurius dan Venus itu sama sekali tidak ada kaitannya. Berarti antara Merkurius dan Venus itu adalah 2 buah hal yang terpisah. Kemudian mereka ini sama-sama termasuk dalam planet. Berarti mereka berada di himpunan planet. Maka jawabannya adalah yang di option A.
Kalau kita memilih option B apabila ada kaitan ya antara dua benda yang disebutkan di awal. Kalau yang ini dua benda ada hubungannya dan terpisah dari benda yang lain. Yang ini adalah bahwa satu benda adalah bagian dari benda lain tapi tidak berhubungan sama sekali dengan hal yang ketiga. Dan ini ketiga hal tersebut ada suatu persamaan yang menghubungkan mereka bertiga. Kita coba lanjut ke soal selanjutnya. Manakah di antara diagram di bawah ini yang menggambarkan hubungan antara biologi, fisika, dan ilmu pengetahuan alam? Kita bisa simpulkan bahwa biologi dan fisika ini adalah ilmu yang terpisah, tapi mereka adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam. Maka jawabannya lagi-lagi adalah bentuk seperti option A. Kita lanjut ke soal berikut. Ini pola bilangan. Mungkin supaya jelas kita tuliskan lagi 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16. Ini polanya sepertinya kalau kita langsung lihat adalah pola 2 langkah ya. Pola pertama adalah 1, kedua, ketiga, keempat, maka yang di sini adalah 5. Maka yang ditanyakan jawabannya adalah 5. Seandainya ditanyakan 2 angka yang di sini, kita perhatikan ya, ini 1, 4, 9, 16, lalu ke sini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, maka 5 kuadrat. Namun karena semua satu angka, maka jawabannya cuma yang ini, 5. Kita lanjut ke soal berikut. Soalnya adalah 30, 6, 5, 25, 5, 5, titik-titik 5, 4. Kalau kita perhatikan ini polanya pola-pola triple ya, 3 angka. Kita ambil yang 3 angka ini, 3 angka ini, dan 3 angka ini. 5 dikali 6 hasilnya adalah 30. 5 kali 5 hasilnya 25. Maka 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Maka jawabannya adalah option E. Kita lanjut. Yang ini 144, 12, 6, 110, 5, titik-titik 84. Lagi-lagi polanya pola triple, kita kotai. Nah, kita cari polanya. 144 ke 12 berarti diakarkan. Jadi akar 144 adalah 12, kemudian dibagi 2. Akar 100 adalah 10, kemudian dibagi 2 jadi 5. Berarti kalau kita mau mencari bilangan depan, kita kembalikan polanya adalah 5 kita kalikan 2 jadinya 10, kemudian kita kuadratkan jadinya 100. Kita ikuti polanya. Jadi 4 dikali 2 cocok ya, 8. Kemudian 8 kita kuadratkan. Ya, 8 kuadrat jadinya 64. Jadi jawabannya adalah option C. Kita lanjut. Nah, seharusnya tidak ada masalah ya. Dari 135 SKS katanya yang sudah diraih, seorang mahasiswa mempunyai IP kumulatif 3,2 dan mahasiswa tersebut masih harus menyelesaikan skripsi yang mempunyai bobot 8 SKS untuk meraih gelar sarjana. Berapakah IP terakhir mahasiswa tersebut jika skripsinya memperoleh nilai A? Yang tidak disebutkan adalah ini pengetahuan umum. Jadi nilai A itu setara dengan IP 4. Jadi rata-rata IP yang barunya adalah 135 dikalikan IPK-nya 3,2 ditambahkan dengan 8 SKS yang berbobot A kali 4 ya. Kemudian dibagi total SKS-nya 143. Ini udah saya hitung agak rubet ya. Susah hitungannya ya, berkoma seperti ini. Kita udah hitung, jawabannya adalah 3,24. Jadi soal-soal pilihan seperti ini yang angka desimalnya cukup dekat itu cukup berbahaya. Jadi saya sendiri kalau tidak menggunakan kalkulator gak bisa yakin ya jawabannya berapa, karena ini pengaruh angka desimalnya terlalu dekat. Tadi kalau misalkan angkanya adalah 3,1, 3,2 sekian, 3,3 sekian masih bisa kita gunakan logika ya, cara-cara hitung cepat. Tapi kalau sudah sampai 2 angka di belakang koma yang berbeda itu udah cukup rumit ya. Wajib kita gunakan kalkulator kalau mau cepat. Kalau mau lambat ya waktunya juga habis. Jadi soal seperti ini juga cukup bermasalah bagi saya. Kita lanjut. 9 orang pengrajin menghasilkan 200 keranjang dalam 7 hari. Berapa buah keranjang yang dapat dibuat oleh 6 pengrajin dalam 2 minggu? Cara cepat seperti ini adalah selalu kita gunakan jumlah orang dikali waktu sama dengan hasilnya. Kita bandingkan. Jadi yang pertama adalah
Ada 9 orang bekerja selama 7 hari, menghasilkan 200 keranjang. Kalau kita bandingkan dengan 6 pengrajin bekerja 2 minggu, berarti setara dengan 14 hari, berapa hasilnya? Jadi X-nya itu sama dengan 6 dikali 14 dikali 200 dibagi 9 dikali 7. 6 bagi 9 adalah 2/3. 14 bagi 7, 2 kali 200 jadinya 400. Maka jawabannya adalah 800 dibagi 3, itu 266, sekian, kita bulatkan menjadi 267. Jadi jawabannya adalah option B. Kita lanjut. 3/6 kg berbanding 6/18 kg setara dengan berapa? Jadi 3/6 kg kita bandingkan dengan 6/18 kg. Ini bisa kita kali silang, atau mungkin bisa kita sederhanakan menjadi 1/2 kg. Jadi 1/3 kg. Kita kali silang jadinya 3 kg banding 2 kg. Artinya kita mencari perbandingan 3/2. 3/2 ini kalau kita kali 3 sama aja dengan 9 dibanding 6. Atau kalau kilogramnya kita ubah menjadi 9.000 gram dengan 6 kg. Bisa juga seperti yang di option C. Jadi 1 kg ini setara dengan 1000 gram. Jadi sama aja dengan 9.000 gram. Yang ini tetap dalam 6 kg. Jadi jawabannya adalah option C. Kita lanjut. Tong persediaan BBM perahu nelayan berbentuk silinder berisi solar 4/5 bagian. Jadi kita anggap ini tongnya dengan volume X terisi 4/5 bagian. Berarti volume awalnya adalah 4/5X. Kemudian dipakai 9 liter dan hasilnya sisanya adalah 7/10X. Mungkin supaya gampang kita buat desimal. 4/5 ini setara dengan 0,8 dikurang 9 sama dengan 0,7X. Kita pindahkan 0,8 dikurang 0,7 jadinya 0,1X sama dengan 9. Maka X-nya adalah 90. Nah, sekarang setelah digunakan berapa yang tersedia? Sisanya itu berapa? Yaitu 0,7X. Jadi volume tersedia sama dengan 0,7 dikali 90 sama aja dengan 7 dikali 9 ya. Berarti jawabannya 63. Maka jawabannya adalah option C. Kita lanjut. Prasetyo berangkat dari kota P pukul 05.45, membutuhkan waktu 3 jam 15 menit untuk sampai di kota S. Berapa sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam saat Prasetyo tiba di kota S? Jadi 05.45 kita jumlahkan dengan 03.15. Dijumlahkan ini jadi 60, ini 08. 860 setara itu dengan 1 jam ya. Jadi 0,09. Jadi pukul 9. Kalau kita gambarkan di jam, pukul 9 itu jarum pendeknya di angka 9, angka panjangnya di angka 12, maka sudutnya ini sudut siku-siku, yaitu 90 derajat jawabannya. Kita lanjut. Terdapat sebuah kain terpal berbentuk bujur sangkar persegi ya, dengan luas 169. Berarti akar dari 169 itu adalah 13. Berarti ada sebuah kain yang berbentuk ukuran 13 kali 13. Kain terpal tersebut dipotong 1 meter pada salah satu sisinya. Kita potong sini 1 meter. Berarti sekarang yang ini kita hilangkan. Sisanya adalah 12 meter. Berapa luas kain terpal yang dijadikan tenda? Sisanya ini berapa? Jadi 13 dikali 12, 156. Maka jawabannya adalah option C. Kita lanjut. Oh, ternyata sudah habis. Terima kasih sudah bergabung di video ini. Jika kamu merasa ada bagian yang masih kurang dimengerti, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa bagikan informasi tentang pembahasan video ujian mandiri undip ini ke teman-teman kamu, mana tahu ada yang membutuhkan ya. Dan kalau bermanfaat ya silahkan ikuti dan support channel kita ya, like, share dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.